Halo semuanya, di depan gua hari ini ada mikrofon baru nih. Ini namanya mikrofon Blue Yeti. Hey, that's pretty good. Nah hari ini, gua akan mengulas secara singkat tentang mikrofon ini. Nah, di antara kalian pasti banyak yang suka nonton YouTube video, nonton streaming game di Twitch, atau dengerin podcast. Gua secara pribadi, gua nih suka dengerin podcast. Nah, jadi, buat orang kayak gua, kualitas suara itu tuh penting banget. Dan dengan dengerin banyak konten-konten online ini, kalian juga pasti sadar kalau kualitas produksi dari konten-konten ini tuh beragam. Ada yang dari yang biasa-biasa aja, sampai yang all out banget nih sama gadgetnya. Biasanya yang udah lebih profesional. Konten-konten yang audionya bagus, itu tuh buat gue lebih gampang untuk dinikmati. Sebagai orang yang pengen coba buat bikin channel YouTube, gue tuh juga mikir, setidaknya gue harus bisa bikin audio tuh yang kualitasnya tuh lumayan oke. Nah, jadi akhirnya gue cari-cari online, terus gue nemu ini salah satu mikrofon yang cukup populer di antara YouTuber atau streamer atau podcaster di Amerika dan Kanada. Mikrofon Blue Yeti ini memang bukan mikrofon yang paling populer. Tapi dengan harganya yang lumayan terjangkau dan kualitasnya yang cukup bagus dan fleksibilitas yang dia punya, ini tuh cocok banget untuk orang yang baru memulai bikin konten online. Hal pertama yang menarik perhatian gue dari Blue Yeti ini itu tuh desainnya. Desainnya tuh simple dan dia punya banyak warna pilihan. Nah, gue pilihnya warna hitam karena kelihatannya tuh kayak simple dan elegan. Damn, boy, he's sick, boy! Hal kedua yang gue suka dari Blue Yeti ini, itu tuh harganya. Karena harganya tuh nggak terlalu mahal. Kemarin gue beli di Amazon, itu harganya $147. Kalau dirupiahin, itu sekitar 1.700.000. Hal ketiga yang gue suka dari Blue Yeti ini, karena dia tuh multifungsi. Kalau misalnya kita lihatnya, Blue Yeti ini tuh punya 4 fungsi, 4 pola. Nah, tombol ini nih tombol untuk milih dari 4 fungsi itu. Ya kan, ini. Fungsi pertama itu namanya cardioid. Cardioid itu literally artinya itu jantung dalam bahasa Yunani. Nah, bayangin bentuk ini itu tuh ditaruh di atasnya gini, di atas mikrofon. Jadi dia tuh ngambil suara itu tuh dari depan sini sampai agak sedikit ke belakangnya. Nah, kalau misalnya kalian bisa dengerin suara gua, ini kan kayak fokus banget ya di depannya. Jadi memang fungsi ini tuh cocok banget buat podcast atau ya bikin konten yang dimana satu orang itu ngomong ke mikrofon. Kalau misalnya kita balik, halo, suara gua nggak kedengeran terlalu jelas. Lalu yang kedua, fungsi yang mau gue tunjukin itu adalah omnidirectional. Dari namanya sendiri, itu artinya dia bakal ambil suara itu dari sekelilingnya secara merata, 360 derajat. Fungsi ini itu tuh bagus banget kalau bikin konten yang ngobrol-ngobrol sama orang yang banyak. Kalau misalnya ada 5-6 orang itu duduk bareng-bareng, itu bagus banget karena dia bakal pick up suara semuanya itu secara merata. Untuk pendengar kayak kalian, kalau misalnya gua pakai fungsi omnidirectional ini, itu kalian bakal merasa kayak kalian tuh ada di satu ruangan yang sama gua. Kita coba ya. Suara gua kedengarannya lebih jauh. Seakan-akan kita tuh ada di satu ruangan yang sama. Dan ini kalau misalnya ada banyak orang itu juga suaranya bakal mirip kayak suara gua gini. Dan fungsi yang ketiga, itu stereo. Stereo ini, coba gue ganti dulu ya. Nah, stereo ini, dia tuh ngambil suara dari kiri dan kanan. Stereo ini, itu tuh bagus untuk ngerekam lagu. Kalau misalnya main alat musik, live, atau nyanyi, itu tuh bagus pakai stereo karena dia ngambil suaranya tuh jadi lebih rich, lebih kaya gitu ya. Kurang tahu gimana kalau misalnya gue ngomong kiri dan kanan gini. Kalau misalnya di mikrofon gue sendiri sih, gue bisa denger ya suara gue dari kiri sama di kanan. Tapi kelihatannya kalau misalnya masuk ke komputer, itu harus di-mix lagi. Jadi gue kurang tahu itu gimana. Tapi biasanya kalian tahu ya kalau misalnya kayak ASMR gitu, itu kayak suaranya bisa ada di kiri sama di kanan. Nah itu kemungkinan tuh pakai kayak mikrofon stereo gini. Dan fungsi keempat, fungsi terakhir, namanya bidirectional. Gue ganti dulu. Dari namanya sendiri, bidirectional itu artinya dua arah. Jadi bidirectional ini dia bakal ngambil suara secara balance dari depan dan dari belakang. Dan fungsi ini cocok banget kalau
bikin konten yang ngobrol sama satu orang lain. Kita coba ya ini kalau gue balik mikrofonnya ya. Gimana? Suaranya masih kedengeran sama kan ya? Selain tombol yang bisa ganti pola dia nangkap suara, ini ada tombol lain nih. Ini tuh tombol gain. Tombol gain ini tuh kalau dinaikin, itu tuh dia meningkatkan sensitivitas, dia bisa pick up suara dari lingkungannya. Nah, tapi kadang juga kalau gainnya terlalu tinggi, dia tuh ngambil suara yang kita nggak mau denger sebenarnya. Jadi terlalu banyak noise. Nah, di sisi lainnya, itu ada tombol mute sama volume. Nah, tombol volume ini, dia tuh terhubung sama earphone gue ini. Nah, jadi selama gue ngomong gini, itu tuh gue bisa langsung dengerin suara gue sendiri di earphone ini. Volumenya itu bisa diatur di sini. Jadi seberapa keras gue dengerin suara gue sendiri. Nah, selain suara gue sendiri, dengan earphone ini, gue tuh bisa dengerin suara yang keluar dari komputer gue juga. Jadi kalau misalnya gue nonton YouTube atau dengerin podcast, itu gue juga bisa dengerin pakai earphone ini, melalui mikrofon ini. Jadi dia sebenarnya fungsinya dua fungsi ya. Bisa dengerin suara sendiri dan juga bisa dengerin audio dari komputer. Secara pribadi, gue cukup puas dengan pembelian gue ini. Ya kan, harganya terjangkau. Dia kualitasnya lumayan. Ya kan, suara gue ini lumayan jernih ya. Blue Yeti ini tuh bisa dibeli di Indonesia, tapi kalian harus beli di website tertentu. Dan yang gue tahu, memang harganya lebih mahal. Ya kan, karena kan ada kurs dan juga harus diimport. Video hari ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!